Oke guys, welcome back ya di channel mulai kita. Hah? Udah mulai, oke. Udah. Emang gitu emang ya? Oke. Oh ini nih. Maaf gengs. Kemarin aku ada yang ketinggalan nggak satu kok. Nah ini pertanyaannya nih. Kok mau tanya dong, apakah Vario P2J pakai standalone dan standalone apa yang cocok? Harus nyebutin merek berarti? Inisial aja kali ya. Tergantung seberapa besar modifanmu. Nah ini begini, majority kalau Vario P2J dengan head P2J ya cuman segitu-segitu aja. Ya kan, bahkan kita mau nyari camnya yang racing lah itu susah banget. Oh, padahal banyak yang make. Maksudnya banyak mobil yang make, tapi untuk cari cam racingnya susah. Susah, yang kayak aku pernah jelasin di video yang sebelumnya yang soal camshaft dan sebagainya. Itu kan beda memang B2J. Karena pertanyaan ini concernnya di B2J harus pakai standalone kah? Aku bilang enggak. Enggak harus berarti. Enggak, karena mau meningkat sampai seberapa gede kecuali turbo. P2J di turbo. Aku belum pernah lihat. Oh udah. Oh nggak ding, aku bikin juga. Aku pakai P08 juga sih headnya. Itu baru pakai Haltech dan sebagainya. Gitu loh. Tapi kalau P2J sendiri kalau stok engine terus kemudian hanya polis sporting, hanya sekedar mungkin cam dibubut, terus kemudian naik kompresi. Nggak perlu standalone. Berarti nggak harus ya. Enggak. Tapi kalaupun dia mau pakai berarti buat ya, apa? Lu sultan. Orang nggak perlu kok. Kamu cuman butuh PG bag pun nggak perlu dashtek yang superior. Maksudnya yang serinya yang kalau sekarang pakai UniX nih. UniX pun pakai yang seri yang terendahnya UniX saja masih bisa. Oke, nggak harus yang nihil. Nggak perlu. Kalau pakai yang seri yang mungkin UniX itu kan masih baru nih. Kelihatannya kalau di UniX itu cuma terlihat dari soketnya dan dari stikernya UniX-nya. Nah, itu yang merah X atau yang putih. Ya. Terus yang merah ada dua, yang X Plus. Yang mahal sama yang murah itu stikernya sama, cuman kalau dilihat dari soketnya itu yang satunya dua soket gede, kalau ini cuma satu. Itu perumpamaannya sama dengan Q kalau yang seri yang lama. Oke. Jadi sekarang tinggal budgetmu berapa kan? Kalau kamu misalnya memang budgetnya bisa untuk yang UniX 20 yang plus ngapain? Oh iya. Bikin kayak Koko aja. Dia nggak dapat benefit apa-apa. Buat apa? Pakai yang X biasa atau pakai Q. Kalau budgetnya agak terbatas. Beli second. Q-nya cuma Q aja. Nggak perlu yang Q plus Q4, nggak usah. Q aja bukan Q4 atau Q plus. Kan dashtek ada beberapa macam kan yang lama juga. Ini loh, geng. Kan ini itu X tuh ceritanya nih. Nah, ini UniX. Itu yang kenapa merah. kok sebut merah? Ini semua merah. Full red. Nah, kalau ini ada putihnya nih. Nah, merah ini kebetulan yang X biasa aku sold out, baru order lagi. Nah, kalau yang ini kan ada dua soket. Dua soket besar. Kalau ini soket akses ke laptop. Nah, kalau yang X biasa, dia cuma satu soket gini, seperti Q persis. Jadi memang sekarang udah ganti, softwarenya pun ganti. Gitu. Itu yang plus. X plus. X plus biasanya tak pakai ke diesel. Sekalian kasih lihat aja kali ya, nih yang putih. Susah banget. Kan waterproof. Iya.
Iya, kalian kasih lihat aja gitu loh. Oke, nempel tuh tadi. Kalau ini soketnya sama itu. Oh, Cuma yang perbedaannya putih hanya fiturnya ini. aja, fitur di ininya, fitur di dalamnya. Oh iya, sama. Nah, ini concernnya kalau aku pakai yang ini, kalau diesel Kayak ANPS, Triton. terutama di Innova KD GD gitu. Lebih oke. Oke, punya banget sih. Hmm. Tuh. Jadi yang ini yang putih, itu yang merah. Kalau ini persamaannya kalau dulu fiturnya kayak Q4. Oh, ini malah sama kayak Q4. Ini di atasnya Q4. Dulu Berarti kan tertingginya Q4 kan. Berarti yang Q udah nggak ada di persamanya di X berarti sekarang. Yang tadi, yang soketnya ini cuma satu, gini hilang gini. Oh. Oke. Nah, kalau yang Q plus ini nggak ada lagi. Q plus dilompatin. Karena Q plus juga dulu jarang dipakai. Jadi gini, Q plus dulu juga jarang dipakai karena apa? Semua udah pakai Q4. Karena yang beli Q plus pasti dia butuh throttle module dan sebagainya. Q4 udah built-in nih throttle module. Ini built-in throttle module, ini built-in throttle module. Q plus berarti belum ada. Nanggung ya, emang berarti pantas. Nah, itu kan udah zaman tahun kapan ya? Nanggung karena teknologinya belum sampai itu kan. Itu kan zaman tahun 10 tahun 12 tahun lalu. Lompat. Terutama yang ini, terutama yang soketnya resinnya masih coklat-coklat itu udah 15-an tahun itu. Ada kemarin aku lihat ada. Ya, ada. Jadi resinnya itu coklat ya. Ada kemarin yang resin coklat dilihat dari sininya, geng. Hitam tuh. Ininya coklat. Aku lihat kemarin. Aku ada lihat. Mungkin seumuran sama kamu. Enggak lah. Hah? Nggak sepi Gitu. itu. Nah, oke, berarti intinya tidak perlu banget pakai standalone, daripada pakai standalone terus bikin mobilnya aneh-aneh, mending ganti BPKB dulu aja kali ya. Atau ada yang zaman dulu itu namanya tuh Apex A, VAFC. What is that? What is that? Besarnya cuma seberapa ya? Layarnya cuma segini lah. Handphone gini berulang sini, berulang segini. Ada layarnya. Itu piggyback jadul mainan Koko waktu berarti SMA. Kayak gini, ya. Misalnya gini. Piggyback zaman Koko SMA itu. Itu kok banget? Nah, iya, Koko daerah tuh apalagi piggybacknya. Ya enggak, lebih mudah piggybacknya sih. Ya, cuman waktu itu kan Koko SMA berarti tahun 90-an tuh, tahun 97 tuh mainan Koko dalamnya itu. Hampir seumuran. Kalau itu masih hidup, masih oke, bisa tuh dipakai. Karena apa? Gini, Vario P2J, dia masih belum coil on plug, ya kan? Dia masih pakai distributor. Nah, distributor ini bisa dibuat mainan kan? Makanya dimainin sama si itu. Maju mundur enggak? Kalau ini mainannya mainan beneran, maksudnya ya pakai tangan, pakai kunci kita mainin. Naikin ya kritik bro, manual gitu. Ya, manual. Cuman kekurangannya ketika mobil jadi gini, kalau dilihat di grafik di RPM atas mungkin perlu dinaikin ignition 5 derajat. Di RPM bawah kalau dinaikin 5 derajat, yang nitik. Kekurangannya kalau tanpa tanpa drastek di situ. Cuman bisa nggak dipakai? Bisa. Cuman harus ada sacrifice. Pengorbanan. Yang dikorbanan mau RPM atas atau bawah, lu milih kan gitu kan. Tapi kalau fuel sama aja. Enggak, fuel juga enggak beda. Dia hanya melihat low throttle dan high throttle. Kamu bikin map di low throttle dan high throttle. Di situ ada pilihannya juga. Lu dibaca low throttle di RPM berapa? Kalau di RPM berapa? Di TPS berapa persen? Dibaca high throttle di TPS berapa persen? Kita bisa setup di situ. Jadi hanya ada dua pilihan, ini high throttle, ini low throttle. Di low throttle kita mau minusin atau ngeplusin di
di RPM berapa itu kita setting juga. Oke. Bisa. Jadi ada hanya 2 kubu, atas dan bawah. 2 kubu, baik. Satu kubunya bisa ditik per 8 titik kalau nggak salah. 8 apa 10 ya, lupa. 8 kayaknya. Oke. Itulah pokoknya. Intinya kesimpulannya adalah nggak perlu pakai sensor. Nggak perlu. Kecuali Kalau sultan. mau, Tapi iya. kalau sultan pasti ganti BPKB. Iya. Maksudnya ya ngapain gitu loh. Oke, next. Ini apa nih? Oh, kelebihan mobil yang standarnya sudah double injektor per silinder, apakah lebih potensial naik level performanya daripada satu injektor per silinder? Apa tetap acuannya diameter lubang dan banyaknya lubang injektor? Mesin awetkah dengan 2 injektor per silinder yang jauh dari kata lean? Soalnya naik tenaga sampai 25%. Di dyno selalu ideal. Cenderung rich, mesin bensin NA manual. Data 25% dari mana? Klaim atau dyno tester? Ini dia cuma bilang soalnya naik tenaga sampai 25% di dyno selalu ideal. Logika, kita main logika. Dengan engine yang sama, mau aku kasih single injektor atau mainan? Yang diantar tadi. Ini engine, mau tak kasih satu injektor yang gede. Ini yang gede nih, ceritanya nih. Disobek. Injektor gede ini mahal, tapi rusak. Satu injektor yang gede, dia tak kasih target IFR, katakanlah di angka 13. Oke. Terus kemudian ini silinder 1 nih ceritanya nih. Ya. Silinder 2. Ini nih. Ini tak bagi 2. HP-nya bagi-bagi. Ini injektor 1 dan ini injektor 1 lagi. This is bigger, this is smaller. Ini lebih gede, ini lebih kecil. Ya, tapi ini sendiri. Satuannya ini apa nih? Kita sepakatin dulu cc per menit. Berapa cc per menit ini? Ya kan? Katakanlah ini 1000 cc per menit, yang ini 500, ini 500. Ya walaupun di jumlah sama ya. Di ECU di target sama 13. Powernya sama nggak? Ya sama, dari Hong Kong berubah. Ayo. Kecuali secara desain, maksudnya gini, secara desain injektor itu banyak desainnya. Apa nih contohnya? Tak buka nih. Kelihatan nggak ya kalian? Apaan tuh? Ini tipe ball and seat. Hah? Ini ada bolanya nih, Oh iya. ya kan? Ada bolanya. Tipe ini dia nge-spraynya ke samping, pap, gitu. Ada beberapa koleksiku, kebetulan banyak yang aku. Ada mereknya soalnya. Kalau nggak ada yang terus nggak mau dia. Nah, ini si baru, sudah buat kalian nggak buka depan. Masih baru abis itu dibuka teman. Maaf, mana? Ini juga laku. Biasanya gitu, abis ngomong laku. Kalian bilang tadi ada pertanyaan, lubang injektor pengaruh apa enggak? Iya. Iya kan? Terus Diameter apa lagi? dan diameter dan lubang. banyaknya. Dak! Lu bisa ngukur diameter dari mana? Mau pakai mikroskop? Kecil-kecil. Tolong. Ini Mohon maaf nih. Sama upil aja lebih kecilan dia. Iya. Berapa cc per menit ya? Ini 1200 cc per menit kan? Nggak tahu. Muku ya. Oh, ini 1200 cc per menit. Ini cuman 800 cc per menit. Kamu mau lihat diameter? Beda nggak? Ya modelnya beda. Nah iya, tadi kan ukuran. Oh iya. Ukuran diameternya udah beda. Karena apa? Ini beda tipe, beda desain. Injektornya aja Diameter dan banyaknya lubang. Jadi nggak peduli aku, kalau aku nggak pernah peduli banyaknya lubang. Ini bisa apa enggak? Yang bisa ngerti itu banyaknya bukan banyaknya lubang, tapi cc per menit yang kita pakai. Oh, ukurannya. Lebih ke ukuran. Nah, kalau ini tipe apa lupa gua. Disk something gitu kan? Karena apa? Di sini ada disknya. Oh. Ini yang banyak dipakai oleh mobil-mobil modern.
Oh, mobil modern Mobil kayak banyak gitu. pakai seperti ini karena ini penemuan yang bukan penemuan yang paling baru, tapi memang Yang Honda udah mulai pakai ini. Yang mutakhir lah ya. Yang Jazz itu udah mulai pakai ini yang karena dia zaman spraynya sekarang. lebih lembut. Oh. Cuman debitnya gede. Lah. Beda dengan yang ini. Mana yang kelihatan ya? Udah. Harus tak pecah. Kelihatan nggak? Ini jarum modelnya. Ini injektor Honda B series standar. B16 kalau nggak salah. Standar. Jadi ini teknologi tahun 90-an. Awal dekade 80-an akhir sampai 90-an. Kalau ini di 2000 mendekati 2000 lah. 2000 awal. Kalau ini yang 10-an. 10-an. Nah, cuman kalau kalian mau ganti-ganti kayak gini juga harus dipertimbangkan. Ini setauku, tapi ada juga yang bodi gede, dia ada yang juga high impedance. Jadi tahanan si injektor ini harus diperhatiin, impedansinya harus diperhatiin. Karena apa? Lu salah nyolok injektor, di mobil yang salah, ECU yang salah. Gini, ECU ini didesain untuk high impedance. Lu colok low impedance meletup. Oh. Kombinasinya juga harus pas gitu. Kalau ini biasanya low, kalau ini biasanya high. Nanti ada resist. Kalau misalnya bisa nggak sih kalau ECU yang udah didesain untuk high impedance pasang jadi low impedance? Bisa, kita bikin resistor box. Oh, tetap bisa. Tetap bisa. Cuman kalau kalian tanya, kok ada mobil yang desainnya pakai 2 injektor? Nah, tujuan pabrikan bukan supaya mobil itu rich. Tapi kalau mobil itu dibikin dia rich, ya boros. Kalau boros dia pasti dikomplain sama konsumen. ya. Tujuannya apa? Kadang-kadang segede kecil apapun lubang ini yang fill di sini. Nah, dia juga kalau nyemprot juga sekecil apapun kita nyeting di injektor milisecondnya, dia juga ada keterbatasan sprayer. Ya kan? Ketika spraynya ini bulirannya terlalu besar, bensin juga nggak bisa terbakar sempurna dong. Yap, betul. Apalagi kondisi RPM sangat low. Mobil sekarang itu kan RPM-nya sangat low. Bisa jadi 750, bisa jadi cuma 600. Mobil modern. Untuk apa? Untuk efisiensi bahan bakar. Pertanyaannya, kenapa dia bikin jadi 2 injektor? Ini injektor buat kerja, woi, lu kerja di RPM rendah ya. Lu kerja gitu. di RPM tinggi ya. buat Bukan mereka nyemprot barang. Gitu. Gitu. Emang apa sih yang Jadi double ketik- injector? Setahu Koko, Nissan Livina ya. Livina yang baru apa yang lama? Yang baru. Yang baru yang udah agak gede itu. Yang agak tinggi. Iya. Itu apa ya? Kayaknya itu doang. Yang lain nggak ada, kecuali yang mobil-mobil memang high performance car. Karena apa? Ketika kita mau bikin mobil high performance car, kadang-kadang Koko juga menerapkan dual injektor di mobil Koko. Karena apa? Ketika kita masukin 1100, 1200 cc per menit, 1200 cc per menit itu kalau ini di kontak 12 volt langsung jebret, gitu kan. 12 volt kan dia sistemnya kejut. Ya. Tak 12 dang, dia ngeluarin 1300 cc per 1 menitnya. Ya matilah. Buat harian juga orang ini kan jadi keterbatasan untuk RPM sangat rendah. Dia punya keterbatasan. Kadang-kadang untuk idle pun Koko pakai injektor yang kecil. Buat support. Ini dijadiin jadi kalau kita bahasanya second injektor atau extra injektor tapi per silinder. Per silinder. Pernah itu, dan itu hal yang wajar kalau di dunia tuning. Kita mau mengembangkan performa dan efisiensi kerja, kita harus seperti itu memang.
Tapi tetap aman buat di mesinnya. Itu aman, nggak ada pengaruh. Kalau dia bilang wah lebih mesinnya lebih rich itu apa reliability-nya lebih oke karena dia mesinnya lebih rich. Sekarang kondisinya kayak gini deh. Kalau itu mobil di setting rich, berarti ada bahan bakar yang nggak kebakar. Nyebabin kerak apa enggak? Ya kerak dong. Ya kan, nyebabin kerak. Habis itu efisien nggak kerjanya kan gitu. Jadi itu teori dari forum yang nggak usah perlu pakai. Tidak masuk. Enggak. Teorinya tidak masuk. Beberapa kasus waktu di dyno kan kelihatan nih, nggak usah dyno deh. Waktu di bengkel lama juga kita pakai data log waktu nyetingnya kan. Ada beberapa, terutama anak jazz nih yang sering keracunan. Kenapa nih? Racunnya dari mana? Anak Brio enggak, karena dia batasan cc-nya kan masih 1200 kan. Ya. Jadi belum bisa sih 1500. Diganti injektornya R18. Di data log kenapa nih rich banget ya? Lu ganti apa sih? Ya kan? Ganti injektor kok. Wah, ini pakai yang warna ini nih. Kodenya ininya lebih banyak, lebih oke. Pala lu peang, gua kata. Kalau sekarang ada yang ngomong seperti itu, kita ujiin. Itu sama-sama standar nih. Non edited. Nah. Dia mau pakai injektor standar dan injektornya dari yang digedein itu. Taruhan aja. Di sini semua pakai taruhan. Kalau memang HP-nya lebih gede, menurut teori dia, dynonya free. Oh iya. Tapi kalau HP-nya lebih kecil, bayarin double. Intinya jangan cuman. Kan gitu. Enggak, kecuali udah edited loh. Iya. Karena kalau diedit ya ini kocorannya dikecilin. Oh. Kan bisa. Misalnya nih, Ecu nyuruh ini suruh nyemprotin 100. Diganti, kemudian diganti dengan injektor yang lebih gede. Nyemprotinnya 100. Lah dia setiap kali nyemprot dia lebih banyak yang gede kan? Ya. Tinggal Ecu aja di program, "Woi, lu nyemprotnya 50 aja dah." Sama aja toh, kan maksudnya gitu. Dikeprok gitu. Jadi nggak ada hubungannya itu. Jadi ketipu, bukan ketipu sih. Sok tahu anak yang di forum. Jadi mobil standar yang sudah double injektor per silinder tuh nggak ada kelebihannya, sama aja sebenarnya, sama aja. Menurutku sama aja. Sama aja. Dia hanya ngejar efisiensi. Kelebihannya di situ. Kalau ke power enggak. Oh, jadi untuk power sama aja, efisiensi doang berarti. Karena kenapa kalian nggak tanya ada dual runner intake? Itu lebih banyak yang diterapin. Livina pakai dual runner intake. Itu apa sih? CRV pakai dual runner intake. Oh, CRV dan ada dual runner intake, iya, ada dual runner intake. Jadi ada intake itu kan panjang. Dia ada shortcutnya tuh. Bisa jadi pendek, bisa jadi panjang. Itu teknologi yang pakai dunia pertamanya Moge balap. Tapi kalau Moge balap dia corongnya yang naik turun. Di Moge balap juga ini Aprilia, terus itu BMW 1000RR, terus ini Ducati Panigale juga dual injektor. Supaya drivability-nya waktu dia di RPM rendah juga oke gitu loh. Karena dia mesin 200 HP, dia gede banget padahal sisinya kecil. Ya. Paham kan? HP-nya gede di peak powernya tapi sisinya kecil. Kalau pas stasioner dia belebek pakai injektor gede. Tapi ketika dia pakai injektor kecil di RPM tinggi nggak nyampe itu bahan bakar ininya. Makanya dia pakai dual injektor gitu. Oke. Jadi intinya mobil dengan double injektor B aja. Biasa aja, desain aja. Oke. Lanjut. Nih. Bahan. Ini kayak kuliah dong ya Indonesia. Bahan Honda City GM6. Mesin itu tahun berapa ya? GM6 nggak tahu. Mesin standar E15. Tahun ini tahun 2015. Oke, berarti generasinya GE8. Yang kayak ini deh. Iklan lo. Bayar lu anjir. CVT dia bilang. Apa sih? 2015 CVT. GM6 facelift. CVT nih. CVT. Terus kemudian
Kebutuhan take over mobil-mobil pelan seperti rombongan truk rute Jogja Semarang lewat Magelang. Ini orangnya patas nih kayaknya nih. Terus yang kedua Semarang Jakarta via tol secepat mungkin sampai. Buset, pakai pintu mana aja bro. Yang ketiga nanjak minggu berarti nunggu Doraemon. 3 nanjak ke Dieng kangen adek dan keponakan. Kebutuhannya bagus ya. Sayang keluarga. Family man. Nah, modalnya 100 juta flat, udah izin istri. Berarti kan ini maksimal di 100 juta ya. Ya. Pertanyaannya, upgrade macam-macam yang sudah sering disebut Koko plus turbo, dashtek, remap atau ganti mesin dan gearbox K24 new dengan modal segitu. CVTi. Lu mau apa istilahnya? Di turbo. Ya. Lu mau nyaingin Pak Eko Beers? Ya. Kalau ganti engine, ruang mesin bakal diabrak-abrik bro. Susah untuk mengembalikan ke semula. Ini kalau udah dodol aja susah. Engine mounting bagian kanan harus tak potong, yang kiri juga dipotong, bikin bracket untuk K-series dan sebagainya. Main frame-nya harus dikasih penguat tuh. Dibungkus lagi pakai besi, dilas lagi jebret. Berat engine-nya 2 kali lipat. Si sasis didesain untuk engine L15, dikasih engine yang 2 kali lipat lebih gede, lebih berat nih. Bengkong dong. Dan kelemahannya si Honda itu sudah menciptakan mobil pasti sudah ngitung balance-nya. Kenapa kok balance? Zaman dulu Koko sering pinjem alat karena mahal, jadi pinjem aja kita ngirit, tetap dicas tapi konsumen ya. Ke teman kita Wahyu Lamban Jatmiko di bengkelnya Lamban Garage itu ada timbangan per roda. Jadi kita harus bisa kalau kita mau bikin balap itu kan semua ditrondolin. Di weight reduction pun nggak boleh ngaco. Kalau kita ngaco, kalau ini track car kecuali drag ya. Kalau drag nggak apa-apa nih, dibulatin semua di depan nih kalau front wheel drive supaya dia dapat traksi lebih di sana, dan belakang dientengin semua. Kalau mobil track, mobil balap touring atau mobil off-road tuh itu ditimbangin semua, harus balance. Depan harus berapa persen itu rahasia, belakang harus berapa persen. Weight distributionnya harus kita pikirin. Terus ada lagi satu lagi, center gravity-nya harus kita pikirin. Kalau cuman asal kencang tapi lu nggak safe, keluarga lu nggak safe, buat apa? Karena gue tahu lu family man, kecuali lu speed freak, gue garap. Iya kan? Iya. Ini mobil gua cuman buat trek-trekan, oke kita bawa. Tapi kan tujuannya apa? Enggak, bukan itu, gitu loh. Berarti kalau semisalnya dia nggak ganti mesin, nggak ganti gearbox gitu, solusinya apa? Mendingan berarti dashtek apa? Ini dia bilang kan kayak pakai turbo, dashtek, remap gitu. Turbo, oke. L15, L series, menurutku, nggak tahu kalau jurnal lain. Kalau aku mengedepankan safety. Aku cuma pingin dan mau untuk ngebus itu engine di 0,3 bar. Lebih dari itu bengkong. Masih untung dia bengkong. Bayangin kalau patah. Ya mengerikan. Keluar dari blok, nembus blok, rusak bloknya, nomor mesinmu mau diapain? Di fotokopi. Nggak bisa. Red. Jadi mendingan apa nih? Dashtek berarti? Terserah. Dashtek. Dia cuma pakai yang ini putih. Apa namanya? Pakai downpipe, front pipe dengan desain yang benar. Berarti ini sarannya adalah pakai pakai putih cukup. Putih cukup. Pakai si ini Q4. Salah anjir. X plus putih. X yang putih. Nah,
Terus kemudian Plus downpipe, exhaust set, tapi yang bener bikinnya, jangan ngasal ukuran dan sebagainya itu nggak boleh ngasal. Ketika lu ngasal ukuran, drop kok kelihatan kok. Oke. Padahal harusnya exhaust itu dibuat untuk bisa menaikkan. Ketika ukuran knalpot ini benar, kemungkinan naik 8 HP itu possible hanya dengan mengganti exhaust tanpa piggyback. Dengan ganti exhaust yang benar, dia akan naik segitu. 8 HP-an. Dari data kita yang kita sering ini ya. Tapi ketika exhaust ini cuma acak-acakan, ya nggak naik. Cuman suaranya sember. Biar tong kosong nyari bunyinya. Terus kayak open filter perlu nggak? Open filter selama lu bikinnya bener itu nggak masalah. Tapi ada bisa, ukurannya juga. Tapi bisa mempengaruhi nggak? Performa? Bisa. Nah berarti bisa mempengaruhi performa itu up and down malah. Ya kalau termasuk knalpot juga. Ya, yang knalpot juga bisa up and down. Ketika dia salah di air filter, betul masuk desainnya kan dia pakai airflow nih, seingatku. Airflow. Dia salah positioning, salah ukuran di bagian itu, mobilnya bisa jadi lean. Ketika mobilnya jadi lean, itu nggak cuman ngurangin power, damaging untuk mesin. Maaf kata nih, yang produsen tak buka aja, karena kemarin ada case Frit sama Jazz juga pakai open filter data log jebret, lean banget. Tak lihat, desainnya kayak gini gitu kan. Yang Frit kemarin itu. Tapi ketika sudah diedit oleh Dastek, bisa masih dikejar. Tapi kalau ngeditnya pakai remap waktu itu yang Frit yang setengah mati itu ngeditnya lama banget. Yang Frit itu kan hampir seharian, setengah hari. Lama banget ngeditnya. Agak susah emang. Berarti kesimpulannya kalau nggak sebenarnya bisa dari exhaust sama open filter, tapi harus yang benar. Kalau mau ini lagi pakai Dastek lebih oke lah ya. Oke lah. Sesuai terus dengan yang dia bilang. kalau dia tadi bilang mau di turbo, udah aja di porting polish, dinaikin kompresi, mungkin ganti cam yang kalau ini di total jumlahnya lebih kecil daripada ganti turbo. Pas tambahin turbo. Tapi HP-nya so-so sama aja. Nah, ini cuma 0,3 bar. Iya. Ditiup aja pakai mulut. Sama tekanannya. Aladin kali ya, tiup dah. Pokoknya ya, tapi bisa memberikan solusi lah ya untuk masalah tadi exhaust, opportunity sama Dastek. Ya, jadi nggak perlu 100 juta lah. 100 juta ya masih banyak kembaliannya, bisa buat beli motor ya. Gak apa-apa sih kalau mau ngasih kita 100 juta. Ya, ngasih kita 100 juta nggak apa-apa. Terus yang ditakutin lagi, itu kan internal standar kok. Kalau 0,3 bar, internal gua mau di upgrade nih. Ya kan? Upgrade terus internet. Gearbox lu sampai enggak? Ntar selip di gearbox, sama aja. Orang kita dyno kalau yang ECVT, kalau yang udah di porting polish dan sebagainya macam per 3 kali 4 kali run, pokok istirahat dulu 3 menit 4 menit baru gas lagi. Kalau enggak selip, turun malah HP-nya. Emang CVT-nya memang kekurangannya CVT itu tuh. Tapi tadi cukup menjawab lah ya si open filter, exhaust dan Dastek. Kalau open filter, kalau selama desainnya baik ya nggak apa-apa, pakai aja. Cuman kalau bisa dikasih box supaya udara yang disedot itu bukan udara panas. Ya, pakai airbox guys. Bikin di sini bisa kok bikin. Ya jelas lah, semua kita bisa. Mau pakai foto anak lu bisa? Bisa. Tapi ada tambahannya lah ya kalau begitu ya. Capek bikinnya cuy. Kalau budgetnya nggak sebanyak itu, beli aja replacement. Itu the best. Best value. Merek, jangan nyebut merek lah. Yang paling murah nih, 200 ribuan kita udah tes nih kemarin. Yang mana sih? Ada mobil juga filter standar plus filter 200 ribuan. Naik gak HP-nya? Naik 1 HP. Yang itu, yang ditaruh di bagasi itu sama dia. Jazz ya. Pasti. Naik 1 HP. Merek lain yang harga 400 ribuan naik juga 1,5 HP gitu kan. Terus ada yang mereknya hampir 1 juta apa 1 juta lebih itu naik 3 HP. Tergantung budget toh. Mau pilih yang mana?
Oke. Tapi cukup menjawab, nggak perlu sampai pasang turbo, nggak perlu ganti mesin, ganti gearbox, cukup di exhaust, open filternya plus airbox ya, tapi ya. Terus dashback. Tapi semuanya dengan kombinasi yang benar ya. Itu kan sama-sama JM kan berarti sama-sama mobilnya bos kali orang itu, si Randy Pangunci. Oh, enggak. Ini GM6 tuh yang ini, yang baru nih loh. Oh, yang baru. Yang ini kan GM6 ya. Oke. Ini GM6 yang ini. Enggak, engine-nya kan tetap sama, cuma beda gearbox kan. Yang paling baru ini kan. Okay. Tuh, oke. Masalah itu. Terus ada satu pertanyaannya nih, mau dijawab apa enggak? Nggak tahu lah. Apa? Cik Grace itu, lu tua banget apa ya? Lu lebih tua apa lebih muda daripada gua? Cik Grace, anjay, tua banget gua aja. Apa sih ngomong? Cik Grace itu adanya kosif atau pegawai shift toh? Adik gue. Nih, karena pertanyaan lu, perhatiin dari yang vlog yang kemarin sama dia, beda nggak? Ya, kemarin cuman pakai apa? Kaosan, geng. Sekarang Ini salahin laundry. Alasannya laundrynya nggak pada kering. Bullshit lah, itu terang benderang, nggak mungkin nggak kering. Ya baru diantar tadi malam laundrynya. Itu memang terniat, udah. Tuh, geng, lihat nih. Enggak lah. Kukunya warna apa nih? Ya, rambut matching. Dibuka sedikit tuh. Kaosnya matching ya kan? Demi lu tuh yang nanya itu tuh, dia dandan tuh pakai blush on. Pakai softland. Softland dari kemarin tiap hari, Mak. Ganti warna. Demi netizen. Ini udah 2 bulan nih softland, mohon maaf nih. Genit lu. Anjir. Aku bilang 2 bulan, siapa tahu ada yang mau beli ini. Oh, ya, betul juga ya. Iya kan, kode tuh jangan keras-keras. Bisa dihubungi dengan nomor ini. Enggak, hubunginya ke Mbak Kristi. Dah, itu doang. Ada lagi? Nggak ada, kasih udah. pertanyaan yang lebih susah apa sih? Tuh, minta pertanyaan yang lebih susah. Apaan? Cara Ya? terlepas dari hutang. Nggak boleh itu pertanyaan. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Gua blok lu kalau ada yang nanya. Gua blok beneran gua begini. Dah, capek, panas coy, lama-lama. Yang asing apa ya? Lu pakai jaket. Oh iya, oke. Nanti kalau dibuka jangan dong. Jangan lah. Jangan dong. Hanya khusus bukan untuk netizen, untuk calon suami. Oke? Oke. Ini mau nikah lu. Oke. Siap-siap patah hati lu pada. Apa? Lah, lu mau nikah kan patah hati yang tanya. Pede banget dah. Oke guys, sekian dulu untuk Q&A jilid 3. Oke. 3. Tanganku 2. 3. Kalau ada pertanyaan lagi boleh banget di komen aja di YouTube. Kalau ngomennya di Instagram kebetulan banyak yang nyeleneh ya komen-komen Instagram, jadi aku nggak bisa nge-track gitu. Nanya tuh bulan kelahiran, bintangnya apa, sionya Chris apa. Dibuat apa ya? Siapa tahu dia mau nanyain jodoh apa enggak sama gua kan gitu. Guanya dia bukan gua ini. Ya kan? Ceritanya masalah mobil. Motor juga boleh sih, tapi ya jangan nanyanya masalah Mio. Gua aja yang nanya sama Koko nggak dijawab masalah Mio. Tanya itu yang motor-motor susah tuh. Motor-motor susah tuh kayak si Aprilia Flintstone itu. Oke. See you on next video. Panas. Salah yang jaket.